Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun tidur menjadi salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri setiap umat Muslim. Itu karena umat Muslim masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan, memperbaiki diri, dan memohon ampunan kepada Allah. Dalam ajaran Islam, ada adab-adab tertentu yang perlu diperhatikan saat bangun tidur. Imam Bukhari dalam kitab At-Tauhid Syarah Al-Jami' As-Sahih mendefinisikan adab sebagai sesuatu yang terpuji dalam perkataan dan perbuatan. Adab juga termasuk ke dalam uswah hasanah atau teladan yang baik pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah adab bangun tidur sesuai tuntunan Rasulullah yang bisa dicontoh umat Muslim. Adab bangun tidur dalam Islam. 1. Duduk dan mengusap wajah. Rasulullah ketika bangun tidur langsung duduk, seraya mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Hal ini didasarkan dari hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad yang bunyinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, kemudian beliau duduk, lalu beliau mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad. 2. Membaca doa bangun tidur. Selanjutnya, umat Muslim dapat membaca doa bangun tidur. Berikut bacaan doa yang Rasulullah panjatkan saat bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah dimatikannya, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Ada juga doa bangun tidur lainnya yang boleh dibaca. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa rodda alayya ruhi wa asinali bidzikrihi. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan terhadap tubuhku dan telah mengembalikan rohku, serta mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. 3. Membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Setelah membaca doa bangun tidur, Rasulullah juga membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ketika datang sepertiga malam terakhir atau sebagiannya, Rasulullah bangun seraya duduk. Kemudian, beliau melihat ke langit dan membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Hadis riwayat Abu Dawud. 4. Mencuci tangan. Ketika bangun tidur, umat Muslim dianjurkan untuk mencuci tangan 3 kali sebelum berwudu atau melakukan aktivitas lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun tidur, maka janganlah mencelupkan tangannya ke dalam bejana air wadah air sebelum ia membasuhnya 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Membersihkan hidung. Selain mencuci tangan, Rasulullah juga membersihkan hidung dengan cara istinsyak dan istitsar. Istinsyak adalah memasukkan air ke dalam rongga hidung, sedangkan intinsar yakni mengeluarkan air dengan kuat dari hidung. Hal ini diriwayatkan dalam hadits Imam Muslim berikut. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka hendaklah ia beristinsar, mengeluarkan air dari hidung sesudah menghirupnya 3 kali, karena sesungguhnya setan bermalam di batang hidungnya. Hadis riwayat Muslim. 6. Bersiwak atau menggosok gigi. Rasulullah terbiasa bersiwak atau menggosok gigi setelah bangun tidur untuk membersihkan mulutnya, sebagaimana dalam riwayat hadits dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, biasanya Rasulullah jika bangun di malam hari, beliau menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Berwudu. Ketika bangun tidur, dianjurkan untuk membaca zikir, segera berwudu, dan melaksanakan sholat. Selain mendapatkan pahala, berwudu juga dapat menghilangkan rasa kantuk dan menyegarkan tubuh. Dalam sebuah riwayat hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seseorang di antara kalian ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatannya ia mengatakan, malammu masih panjang, teruslah tidur. Maka jika orang tersebut bangun, kemudian ia berzikir kepada Allah, terbukalah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, terbukalah 1 ikatan lagi. Kemudian jika ia sholat maka terbukalah seluruh ikatan. Sehingga ia pun bangun dalam keadaan bersemangat dan baik jiwanya. Namun, jika tidak melakukan demikian, maka ia biasanya akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.